Sesuatu yang berat kalau biasa dilakukan tidak akan berat, apalagi sesuatu yang ringan. Sebenarnya ringan karena memang tidak kulino, tidak terbiasa, akhirnya terasa berat, padahal ringan. Wong mek 5 menit ora sampai ya, sholat. 1 hari 1 malam hanya cukup 5 kali. Berarti nengendi. Waktu yang dimiliki 24 jam. Yang buat berat nafsunya. Yang diuntungkan kita loh. Kita kok tidak mau melakukan. Kalau tidak melakukan yang dirugikan kita, kok kita tetap tidak mau melakukan ini? Gimana mikirnya ya ora cetok ya. Sesuatu yang membuat rugi dikerjakan. Sesuatu yang mendatangkan keuntungan tidak dikerjakan. Mikir piye ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha. Surat Toha, surat Makkiyah. Wa kanat sababan fihi, dan surat ini menjadi sebab masuk Islamnya Sayyidina Umar. Bisa kita tarik kesimpulan pada saat itu Al-Quran bisa didengar oleh orang di luar Islam sehingga menjadi sebab masuknya Islam orang-orang di luar Islam. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah sampaikan pada kanjeng Nabi Muhammad, aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar kamu celaka. Kok iso agar kamu celaka? Ini karutnya apa? Runtutannya apa? Pasti ada asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat ini. Celaka yang dimaksud adalah memberatkan dirinya. Litat aba bima fa'alta ba'da nusulihi mintu likiyamika fi sholatil lail. Agar kamu itu menjadi orang yang berat dalam menjalankan ketaatan ya. Bukan memberatkan agar kamu payah. Setelah Al-Quran turun, kamu diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan, itu tidak. Allah itu mengukur kemampuan hambanya dalam memberikan perintah, tidak memaksakan di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan perintah mentaklif kecuali sesuai dengan kemampuan yang ada. Nyambut gawe nggih ngoten. Tidak boleh dipaksakan lebih dari kemampuan. Ya dilakoni semaksimal mungkin biar hasilnya maksimal. Sonten mawon. Ora kok terus sampai melebihi batas kemampuan. Al-Quran diturunkan bukan untuk memaksa kamu untuk melakukan di luar batas kemampuan kamu. Artinya apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu tetap pada batasan yang mampu dilakukan. Tidak ada istilah memberatkan, membebani itu tidak ada. Sedangkan terkesan semacam itu karena orangnya tidak biasa melakukan. Sholat misalkan, terasa berat. Kenapa? Ndak kulino. Karena ndak biasa. Sesuatu yang berat kalau biasa dilakukan ndak akan berat. Apalagi sesuatu yang ringan. Sebenarnya ringan karena memang ndak kulino, ndak terbiasa. Akhirnya terasa berat. Padahal ringan. Wong mek 5 menit ora sampai ya, sholat. 1 hari 1 malam hanya cukup 5 kali. Tidak ada kewajiban lebih dari 5 kali. Berarti nengendi. Waktu yang dimiliki 24 jam. Yang buat berat nafsunya. Nafsunya. Gusti Allah itu tidak memberikan perintah yang berat. Karena cerita ini misalnya awak sampan ngongon cah cilik.
kon ngangkat gabah sak misalnya muncah cilik kon ngangkat sama sak ya ora kuat. Rek ceritane ngoten. Yang dibebankan kepada kita oleh Allah, yang diperintahkan Allah pada kita itu ya sudah diukur kemampuan yang ada pada kita. Kenapa orang tidak melakukan? Karena tidak terbiasa. Karena terasa berat. Karena tidak yakin akan ada akibat atau akan ada keuntungan yang didapat. Walaupun kecil, kalau tidak yakin bahwa di bawahnya batu kecil, di bawahnya ada emas. Kalau tidak yakin, ya tidak diangkat. Walaupun batu besar, kalau yakin di bawahnya ada emasnya, dengan segala cara akhirnya dihancurkan batu itu. Yakinnya yang kurang. Makanya harus punya prinsip dalam hidup bahwa kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan keuntungan bagi kita, jadi wong sing gelem salat, wong sing gelem poso niku kita diuntungkan bukan dirugikan. Karena Allah tidak membutuhkan amal solih ibadah yang kita kerjakan. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sebenarnya Allah itu maha kaya dari apapun yang ada dalam alam semesta ini termasuk ibadah kita. Yang diuntungkan kita loh, kita kok tidak mau melakukan. Kalau tidak melakukan yang dirugikan kita, kok kita tetap tidak mau melakukan, ini gimana mikirnya ya ora cetok ya. Sesuatu yang membuat rugi dikerjakan. Sesuatu yang mendatangkan keuntungan tidak dikerjakan. Mikir piye? Kalau dipikir-pikir kan ngoten toh. Saya mikir piye? Wong jelas-jelas diuntungkan kalau mengerjakan, dan kalau tidak mengerjakan dirugikan. Kok milih dirugikan itu kan ya? Mikir piye? Pertanyaannya kan ngoten. Sendak teko. Makanya kita jangan sampai ragu tentang keuntungan yang akan kita dapat kalau kita mau taat. Dan kita jangan ragu kerugian yang kita dapat kalau kita maksiat. Ragu. Memang ngoten kenyataannya Allah. Sampaikan man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Karena siapa berbuat baik dialah yang akan mendapatkan keuntungan yang berbuat baik itu, dan siapa yang berbuat tidak baik buat dosa dialah yang akan menanggung akibatnya. Gusti Allah mboten sari. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Allah sampaikan, wahai Muhammad, aku tidaklah menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu celaka. Agar kamu menyulitkan dirimu untuk melakukan sesuatu yang berat. Di mana Rasulullah ketika turun Al-Quran, beliau melakukan sholat malam selama semalam suntuk. Yakumul lail kullahu, jalankan ibadah dalam sholat tahajud selama semalam penuh. Sampai wayaqifu ala ihdari jalaihi, berdiri dengan satu kaki. Wa yurihal ukhra min siddati ta'ab. Kenapa satu kaki? Kaki yang lain itu diistirahatkan untuk menjalankan ibadah sampai berdiri dengan satu kaki karena capek. Kaki yang satunya diistirahatkan gantian. Kemudian Allah merintahkan pada kanjeng Nabi untuk mengurangi. Jangan seperti itu. Kanya Rasulullah fakana yusalli wa yanamu wa yakum ala rijlai ma'an. Nabi ya sholat ya tidur, dan sholatnya dengan kedua kakinya, tidak sampai mencapai tingkatan yang tidak mampu dengan menggunakan kedua kaki untuk sholat. Yang lain kan sampai bengkak kakinya. Tujuannya apa? Afala aku nu'amdang syakur. Maka aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur.
Alasannya Rasulullah sampaikan dua hal. Satu, karena posisinya sebagai hamba. Yang kedua, karena untuk mensyukuri nikmat. Ibadah yang dilakukan ini loh, ora koyo awake gen ndang sugih, gen ndang oleh apa ngono. Sing dipikir niku hadiah balasannya upaya. Padahal sing dilakoni urung mesti sesuai karo sing dikarepne sing ngongkon. Makanya kalau dalam hikam itu kalau kita meminta balasan atas ibadah kita, Allah akan meminta kesempurnaan atas ibadah kita. Daripada seperti itu, ibadah sing tenanan tanpa mengharap balasan, hanya untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Nikmat yang ada disyukuri, akhirnya nikmat yang belum ada diberikan. Yang kedua, karena statusnya sebagai hamba. Yes, hamba, awake niki kawula. Ora gelem manut iki lho. Sing tindelne apane ngoten lho. Wong dadi kawula karo Gusti Allah dikon salat ora gelem salat. Sing tindel-ndelno apane? Aqimis shalah. Allah kan ngoten, waqimus shalah. Waqimis shalah, kerjakanlah salat. Allah merintahkan. Bukan pilihan. Perintah yang datangnya dari Allah. Kita hambanya Allah, kok kita tidak mau ki sing tindelne apane. Ayat yang ketiga, illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran diturunkan bukan untuk membebani, untuk memaksakan diri di luar batas kemampuan yang ada, sehingga Al-Quran itu seolah-olah menjadi penghalang. Wah, ngelakoni agama ini rasa penak, rasa bebas, menjadi penyebab kita sulit untuk bergerak. Karena nek wong duwe prinsip lek ngaji malih roh, lek roh malih nggih, apa nggih? Malih wedi. Nggih, sembarang ora oleh, sembarang haram. Wah, nek sembarang haram yo aneh yo. Nek halal nek haram ora kok sembarang haram. Nek kabeh haram yo jenenge ngaramne barang halal yo. Masalah le nganggep sembarang haram. Ngaji niku malih ngertekno apa sing urung ngerti ngoten to. Memang sengaja ra gelem ngaji kena roh. Lek roh malih wedi. Lek wedi malih ra bebas. Lek ra bebas malih ra sugih ngono ngoten. Angel. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Illa tadhkiratan lakin angzalnahu. Angin krono arai dadi pitutur. Lakin angzalnahu, tetapi nurunake sapa ingsun Al-Qur'an tadhkiratan krono arai paring pitutur bi kelawan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan bukan untuk membebani. Hukum-hukum yang di sana bukan untuk menjadikan orang terikat dan lain sebagainya. Justru Al-Quran sebagai nasihat, memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan menuju jalan yang benar, jalan yang menyelamatkan bagi kita nanti ketika kita sudah berpulang menghadap pada Allah. Tujuannya seperti itu. Maka Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca dan dihafalkan, namun Al-Quran untuk difahami dan diamalkan. Ya. Karena tadkirah nih loh, jadi pitutur, menjadi nasihat, menjadi petunjuk jalan, ya. Pengarah. Ya. Kita diarahkan dengan Al-Quran, bukan kita disatkan. Teman Google Map niku diarahkan, teman ndak roh dalan Google Map. Akhirnya yang diarahkan, tapi aja dipadan Google Map, blasuk-blasuk Google Map. Kok ngengki Al-Qur'an blasuk-blasuk. Ya ora selamanya ngoten, maksud iki menuntun lho mekan jenenge kleru niki ya memang wonge niku
arahne kon ngalor malah ngidul, akhirnya tersesat. Tadhkiratan, sebagai petunjuk, sebagai nasihat. Nasihat Al-Quran agar bagi nasihat lima yahsya, bagi orang yang takut. Khosya yahsya, liman kedue wong yahsya kang wedi sapa man. Wedi karo sapa? Yahsya Allah, yakhafullah, wedi karo Gusti Allah. Artine napa? Wong niku lek duwe sifat wedi kalih Gusti Allah, gelem nampa Al-Qur'an. Kalau di hatinya sudah ada khawatir nanti tidak akan bisa selamat kalau tidak beramal soleh, takut Allah, takut sa'an Allah, pasti mau mengikuti perintah-perintahnya Allah dalam Al-Quran. Selama hatinya masih keras, nyapa kok mikir akhirat, mikir dunia, wis mumet untuk mikir akhirat barang. Niku diomong ning Al-Quran, paling nggih lemune mau jarene. Awakmu dhewe yo ora ngeruh. Kok percaya nyapo? Wah, bayang. Dipites karo pangeran wis rasa nyapo-nyapo. Kok mentang-mentang wani-wani nyepelekne Al-Qur'an. Keterak mumet ngene wis bingung randang waras. Astu. Tadhkiratan lima yahsya, akan menjadi nasihat bagi orang yang takut pada Allah. Ailiman fi qalbi riqatun yata'atsaru bil mawaid, yakni orang yang hatinya itu lembut, yang bisa menerima nasihat. Rumangsa memang ndak iso ngoten lho. Man yadri annahu la yadri. Orang sing ngerti lek dhek goblok. Tapi enek wong sing man la yadri annahu la yadri. Ada orang yang bodoh namun tidak merasa bodoh. Tidak merasa bodoh. Memang pinter urusan dunia, tapi lahiran akhirat tidak belajar, pinter ya kok ngendi. Urusan agama tidak belajar, orang mungkin pinter. Maka orang itu punya kelebihan masing-masing. Kalau membahas urusan agama, bagi yang memang tidak pernah belajar agama, ya harus merasa tidak bisa. Jangan koyok-koyok kabeh dikuasani. Wong sing dipelajari dudu ilmu agama. Isone kan ya dudu ilmu agama kan. Sehingga kalau berbicara tentang agama ya jangan lakukan. Ketika orang itu dijadikan pemimpin, pehne dhek niku wis titele dhuwur, melu-melu bahas soal agama sing dhek dhewe sakjane ora ngerti apa-apa. Bahaya niku dzalun mudillun. Orang yang sesat dan menyesatkan. Ya. Lek memang ngurung iso ngaji yo gen iso ngoten lho. Ya. Kalau sing wong iso yo manuto memang ngurung iso ngoten. Orang ngeyel orang. Bener tapi ini lho biasanya kan ngoten. Jane iya bener tapi mesti anak tapi nih. Oh enggak ngeyel ya jane ilmu apa sih kok nggih ya. Jadi bagi orang yang hatinya itu lembut bisa menerima nasihat, Al-Quran akan bisa diterima. Tapi hatinya keras, rasa takutnya kepada Allah tidak ada, rasa takut kehidupan akhirat tidak ada, ya sulit. Disampaikan sempat menerima, sampaikan ancaman sekalipun ya tidak takut. Jelaskan tentang neraka, nyantai mawon. Dudu aku paling sing mlebu wong liya. Gimana kan ngoten. Karena sudah tidak ada rasa takut. Maka yang harus kita tanamkan terlebih dahulu biar kita mau bisa agar kita bisa menerima Al-Qur'an adalah kekhawatiran tentang kehidupan akhirat. Lek aku mati sak wayah-wayah kira-kira selamat apa ora? Apa yang harus saya lakukan biar nanti saya selamat? Karena kita akan dihadapkan dua kemungkinan ya. Antara selamat dengan celaka. Dan tidak mungkin celaka itu tanpa sebab, begitu juga selamat tanpa sebab. Sebab itulah yang harus kita lakukan. Tangzilam
mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tanzilan. Ya. Al-Quran yang menjadi nasihat ini tanzilan. Diturunkan. Nazzalnahu tanzilan. Aku turunkan Al-Quran dengan sungguh menurunkan mimman dari zat khalaqa yang menciptakan al-arda bumi was-samawatil ula wasamati dan langit al-ula yang tinggi. Yang menurunkan Al-Quran yang saat ini kita baca nih loh, yang tujuan diturunkan agar menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani hidup ini loh, ini diturunkan dari Allah. Aturan yang dibuat oleh Allah, bukan dibuat oleh manusia. Allah sampaikan, itu yang menyampaikan Allah. Biar orang tidak ragu, anggapannya Nabi Muhammad yang membuatnya, ngarang-ngarang. Allah tegaskan, tidak seperti itu. Al-Quran diturunkan dari zat yang mana? Tuhan yang mana? Khalaqal arda was samawatil ula. Tuhan yang menciptakan bumi. Jadi Allah itu maha kuasa loh. Dari mana kita tahu maha kuasa? Allah sampaikan sendiri. Bumi yang kita pijak ini yang menciptakan adalah Allah. Khalaqal arda. Zat yang menciptakan bumi. Allah menciptakan bumi, tidak hanya bumi. Allah juga menciptakan langit was samawatil ula yang tinggi. Yang kita lihat itu awan. Langitnya tidak tampak. Saking tingginya. Tidak hanya satu langit, ada 7 langit. Maka dengan samawat, beberapa langit mufradnya adalah sama. Samaun langit, samawatun, piro-piro lah langit. Ada berapa langit? Ada 7. Dan terpisah satu dengan satunya. Tebalnya butuh perjalanan 500 tahun untuk mengukur tebalnya satu langit. Langit satu ya. Satu per satu itu tebalnya 500 tahun perjalanan. Jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya juga demikian. Butuh waktu 500 tahun. Langit yang begitu tebal itu diciptakan oleh Allah tanpa adanya tiang dan tanpa adanya gantungan. Ngambang, Pak, ya. Tapi tidak jatuh. Kuasanya Gusti Allah. Yang menurunkan Al-Quran ya Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Sehingga Al-Quran benar-benar akan menuntun kita kepada keselamatan dunia akhirat. Makanya mari yang disampaikan, perintah-perintah yang disampaikan kita kerjakan, larangan-larangan yang disampaikan kita tinggalkan. Pun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih. Allah sampaikan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini sifat Allah, salah satu sifat Allah untuk disampaikan agar kita itu melihat bahwa rahmatnya Allah itu lebih luas daripada murkanya. Artinya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jika kita bertobat pada Allah, Allah tetap akan mengampuni. Karena rahmatnya Allah sangatlah luas. Jangan kemudian beranggapan karena sudah banyak dosa yang dilakukan, tidak mungkin mendapatkan ampunan. Dinisbatkan, diibaratkan seperti orang yang disakiti yang terlalu dalam. Yang mana dia mengatakan, tidak akan aku maafkan.
yang sekali bisa dimaafkan, 2 kali dimaafkan. Kalau sudah 3 kali, tidak ada kata maaf buat kamu sampai kapanpun. Nah, seperti itu. Allah menjelaskan, Allah tidak seperti itu kejam. Allah tidak sampai seperti itu kok, kita yang seperti itu. Kita diperlakukan seperti apapun, akhlak yang kita tunjukkan adalah memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah orang yang berbuat salah kepadamu. Kemudian ajaklah orang berbuat kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ar-Rahman itu alal arsyistawa. Allah-Man itu yang menguasai aras. Aras itu ibarat seperti singgasana kerajaan. Sarirul mulki wa huwa fil lughah sarirul mulki. Aras itu dalam segi bahasa adalah sarirul mulki. Artinya sarir itu tempat tidur ya, atau singgasana ya, kerajaan. Tempat untuk duduk allati yajlisu alaihil al-malik. Tempat duduknya seorang raja. Niku aras. Kalau di film-film kan gitu ya, tempatnya duduk mesti apik raja. Raja kan. Istiwaan yaliku. Istawa itu artinya adalah menguasai. Menguasai bukan berarti Allah duduk di aras atau menetap di aras. Karena Allah sampaikan laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk memiliki tempat, makhluk duduk di kursi, Allah tidak sama dengan makhluk sehingga Allah tidaklah tinggal di aras. Terus apa yang kita pahami? Allah itu yang berkuasa atas aras. Allah yang menciptakan aras, Allah juga yang mengatur aras. Ya. Jadi salah satu yang diciptakan Allah yang sangat besar. Melebihi daripada besarnya bumi. Makhluk ciptaan Allah. Yang kita tahu hanya bumi, langit. Kalau ini tidak nampak kan? Tidak nampak. Bagian dari ciptaannya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu bagi Allah ma apa-apa fis samawati yang ada di langit. Wa malan sesuatu fil ardi yang ada di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah miliknya Allah. Ini loh yang disampaikan Allah. Wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi. Makhluk-makhluk yang lain yang tinggal di antara langit dan bumi. Misalkan burung-burung yang terbang. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah niku zat yang maha kuasa, maha kaya, wong kabeh nek Gusti Allah. Dudu awake iki ra duwe apa-apa. Mobil sampean, omahe sampean, kendaraan yang lain itu ya kenaane Gusti Allah. Mek ngaku tok. Hakikate ra duwe apa. Kabeh titipan. Kalau dititipi kudu dijaga sing apik. Dimanfaatne sing apik. Bukan untuk maksiat namun untuk taat. Wa ma bainahuma wa ma tahtas syara wa ma tahtas tsara. Wa ma lan barang tahtas tsara kang dalem ngesor-ngesore bumi. Dan apa yang ada di dalam bumi. Ya. Bumi itu ada 7 lapis. Bagaimana? Langit juga ada 7 sap. Ya. 7 sap. Dilapisnya ada 7. Ya. Apa yang ada di dalamnya Allah tahu.
Apa yang ada di dalamnya itu semua adalah milik Allah. Ada emas yang dihasilkan dari perut bumi, tambang-tambang yang lain, itu semua miliknya Allah. Untuk kemaslahatan hambanya. Makanya hamba harus bersyukur. Ya, tujuannya kita harus bersyukur. Syukurnya dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Ujung-ujung tentang beriku loh. Ya. Allah menyampaikan miliknya, kemudian manusia mendapatkan sesuatu, berarti apa yang didapat manusia itu miliknya Allah. Kemudian Allah ngasihkan kepada manusia, manusianya yang harus sadar. Kalau sudah dikasih sesuatu, mana rasa terima kasihnya? Terima kasih kita kepada Allah dengan kita tunjukkan menjadi orang yang selalu sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Mendengarkan apa yang diperintahkan dan mengerjakannya. Mendengarkan apa yang dilarang dan meninggalkannya. Kan ngeten tok lah Pak iki. Ketika kita masih hidup sebelum kita mati. Kalau sudah mati, kewajibannya sudah tidak ada lagi. Kalau kita hidupnya hanya sampai hari ini, ya terakhir hari ini. Kok ndak gelem nyapo ngono lho pertanyaannya. Ndak gelem nglakon ki apa sing ndel-ndelno. Ya. Apa arek nyaingi pangeran. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang begitu kuasa loh. Kok perintahnya tidak dikerjakan nih. Kok kemendele loh, kok wani-wani ini. Allah. Allahu la ilaha illahu. Allah. Tuhan yang kita sembah. Yang identitasnya disampaikan pada kita. Yang menurunkan Al-Quran. Yang menguasai aras. Yang memiliki langit dan bumi. Yang tidak tuli selalu mendengar. Walaupun sesuatu yang tersembunyi dalam hati sekalipun Allah tahu. Allah itu adalah Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah sampaikan. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita tidak boleh mensekutukan Allah. Harus mengesahkan Allah. Baik dalam hal Allah identitasnya sebagai Tuhan yang harus kita sembah. Juga dalam hal Allah yang berkuasa dalam kehidupan ini. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya kecuali Allah. Maka Imam Ghazali sampaikan arti dari la ilaha illallah bukan sekedar tiada Tuhan selain Allah, tapi artinya adalah innal umura kullaha biyadillah. Sesungguhnya segala sesuatu itu dalam kuasanya Allah. Kita seringkali hanya sebatas tiada Tuhan selain Allah. Tidak sampai dalam keyakinan sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Segala sesuatu itu dalam genggamannya Allah. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Ngono lho kok ora gelem nyapu. Ki ngono kok ora iso terus apa masalah? Ngono memang kudune ngono ngoten lho. Kok awake urung iso ngono, niku biasane krana urung ngerti ngono. Lek wis ngerti sing ngono kuwi, ya aja banggah ngono lho. Gusti Allah sing ngersakne tidak mumet-mumet bareng.
ngarek nglakoni, syukur lek oleh nikmat, sabar lek oleh musibah. Nrimo ridho terhadap takdir. Pasti ada hikmah di balik setiap musibah yang kita alami. Lahul asmaul husna. Bagi Allah itu ada nama-nama yang bagus. Allah punya asmaul husna. Jadi nama-nama atau sifat-sifat Allah yang menjelaskan tentang Allah sebagai Tuhan yang maha segala-galanya. Allah al-alim, Allah al-basir, Allah as-sami, ya. Dzul jalali wal ikram, ya. Allah al-qadir, al-muqtadir, dan seterusnya. Nama-nama yang bagus yang dimiliki Allah sebagai representasi dari sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah dikembalikan pada Allah, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Renek sing mentok ki renek, sampean dikon ngurusi masalah, sampean duwe keterbatasan ya enek kalane sing berhasil, enek kalane gagal. Tapi lek dibalekne Gusti Allah ndak duwe keterbatasan. Tidak ada yang gagal, pasti berhasil.